Doanya untuk Rasya bahagia selanjutnya. Bye-bye. Hai Question Vibes, balik lagi sama gue Tommy Timotius di Behind the Celeb. Hari ini gue udah siapin lo 2 berita selebriti terpanas dan juga terkini. Pernikahan yang seharusnya menjadi kabar bahagia dan juga penuh sukacita, justru terasa berbeda bagi aktris cantik Tamara Bleszynsky. Baru saja sang putra, Teuku Rasya, resmi melepas masa lajangnya. Namun, ada hal yang menyayat hati di balik acara sakral tersebut. Tamara dikabarkan sama sekali tidak dilibatkan sebagai keluarga inti dalam momen penting sang anak. Dalam acara tersebut, Tamara hadir hanya sebagai tamu biasa dengan balutan dress hitam, bukan sebagai ibu dari mempelai pria yang duduk di jajaran keluarga inti. Bahkan, Tamara terciduk meninggalkan lokasi acara saat prosesi masih berlangsung. Rasa sedihnya pun tidak terbendung, hingga ia mengunggah pesan menyentuh di media sosialnya. Lantas, seperti apa isi pesan haru yang ditulis Tamara untuk Rasya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di antara ibu dan anak ini? Pernikahan seorang anak yang sejatinya menjadi hari paling bahagia bagi keluarga, khususnya orang tua, justru menjadi selaksa duka. Itulah yang sepertinya kini dirasakan oleh Tamara Bleszynsky. Pada momen-momen sakral pernikahan putra sematawayangnya, Teuku Rasya, buah cintanya dengan Teuku Rafli Pasha, hadir hanya sebagai tamu undangan dan bukan menjadi keluarga inti. Berbeda dengan Teuku Rafli dan Nurah Syafira, tampak selalu hadir mendampingi Rasya, baik di momen siraman hingga pesta pernikahan yang dihelat super mewah. Bahkan penampilan Teuku Rafli dan Nurah Syafira tak kalah glamor dari sang pengantin pria dan wanita. Sementara Tamara hadir dengan dress hitam biasa seperti mempertegas posisinya yang tidak masuk dalam protokoler keluarga utama di acara tersebut. Bahkan ketika pesta itu masih dihelat, Tamara terlihat sudah meninggalkan tempat acara. Dong soal kebahagiaan. Tamara kebahagiaannya Rasya akhirnya menikah seperti apa, Kak? Tapi datangnya dia agak telat, Tapi Kak. datanya sebagai tamu undangan gimana, Kak? Cara doanya. Doanya untuk Rasya bahagia selanjutnya. Bye-bye. Tentu saja ada rasa patah hati yang dirasa Tamara. Rasa sakit itu ia tumpahkan di laman foto berbagi miliknya. Ibu, tetaplah bumi yang luas meskipun langit sedang menjauh, tulisnya. Tamara datang dengan rendah hati, berusaha tidak mencuri panggung, namun justru kehadirannya yang terasing dari keluarga inti membuat banyak orang merasa iba. Meski secara formalitas ia tidak mendampingi, Tamara tetap menunjukkan kelasnya dengan terus tersenyum dan memberikan doa restu yang tulus melalui unggahan media sosialnya. Walaupun secara protokoler posisi Tamara Bleszynsky tergeser oleh kehadiran ibu sambung, baik sebagian besar masyarakat, doa dan restu seorang ibu kandung tetaplah yang paling utama dalam mengiringi langkah baru Teuku Rasya. Bahkan di lain momen, Krisdayanti yang merupakan sahabat karib Tamara juga menulis bait caption di laman foto berbaginya untuk menguatkan Tamara di tengah momen getirnya saat ini. Kira-kira ada apa ya Question Vibes antara Teuku Rasya dan juga sang bunda? Dari drama keluarga, kita bergeser ke ketegasan penyanyi diva kondang, Rosa. Penyanyi yang biasanya dikenal adem ayem dan juga sabar, kali ini kesabarannya akhirnya meledak juga. Rosa secara resmi melayangkan somasi kepada puluhan akun media sosial yang telah menyebarkan berita bohong dan juga fitnah kejam terhadap dirinya. Ironisnya, para pelaku yang menuding Rosa gagal oplas tersebut rata-rata menggunakan akun bodong untuk bersembunyi. Permintaan Rosa sebenarnya sederhana. Ia hanya meminta para pelaku untuk meminta maaf dan juga menghapus video-video fitnah tersebut. Namun, jika permintaan ini diabaikan, Rosa tidak segan-segan untuk menempuh jalur hukum. Tak main-main, pihak Rosa dikabarkan sudah mengantongi identitas lengkap para penebar fitnah ini, mulai dari alamat rumah hingga lokasi terkini mereka. Seperti apa tuntutan yang dilayangkan pihak Rosa terhadap akun-akun tersebut? Aku ngerasa bukan aku doang yang dibegitukan ya, tapi banyak banget. Mungkin Maya juga pernah kena gitu, Unge juga tadi cerita pernah kena gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah benchmark supaya bisa mempergunakan sosial media dengan benar. Dikenal sebagai penyanyi yang santai dan adem ayem aja, Rosa akhirnya gerah juga. Diwakili penyambung lidah dan juru adilnya, Rosa akhirnya mensomasi puluhan akun media sosial, mulai dari berbagai platform digital yang mengunggah berita bohong dan cenderung fitnah terhadapnya.
Ini langkah bijak yang kami lakukan. Kenapa kita tidak melakukan proses hukum atau pelaporan? Karena kita ingin memberikan kesempatan atau waktu kepada para netizen untuk segera men-take down kontennya dan juga menyampaikan permohonan maaf. Karena aku ngerasa bukan aku doang yang dibegitukan ya, tapi banyak banget. Mungkin Maya juga pernah kena gitu, Unge juga tadi cerita pernah kena gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah benchmark supaya bisa mempergunakan sosial media dengan benar. Fitnahan itu seolah tak mendasar lantaran Rosa dinilai telah melakukan operasi plastik pada bagian wajah, namun dianggap gagal oleh sekelompok orang yang membencinya. Ironisnya, mereka yang menebar fitnah itu kebanyakan menggunakan akun bodong. Menghapus konten fitnah lalu meminta maaf, maka persoalan akan selesai. Jika sekelompok pembenci itu tak mengindahkan somasi yang dibuat Rosa, maka dengan terpaksa langkah hukum akan ditempuh. Pihak Rosa juga sudah mengetahui siapa orang-orang yang menebar fitnah, dari mulai alamat rumah hingga lokasi terkini orang tersebut. Kami mengingatkan orang-orang itu untuk take down dan minta maaf. Kami memberikan waktu 1 kali 24 jam agar men-take down berita-berita yang menyangkut harga diri, reputasi, nama baik Mbak Rosa selaku public figure papan atas, seperti itu. Meski terlihat santai, namun siapa sangka dengan banyaknya fitnahan tersebut, Rosa sempat mengalami down. Rosa tak setegar tembang lagu yang ia nyanyikan. Somasi dan langkah hukum menjadi jalan terakhir Rosa untuk membungkam orang-orang yang ingin menjatuhkannya agar tak terjadi gelombang fitnah lagi di kemudian hari. Rosa berharap menjadi pembelajaran buat siapapun agar ke depan tidak lagi seperti ini, baik terhadap Rosa maupun kepada tokoh-tokoh publik lainnya. Editan video dan juga kata-kata yang mengajak orang-orang untuk menghina itu buat aku yang lebih menyakitkan tuh sebetulnya buat aku itu. Semoga masalah Tamara segera usai ya Okezon Vibes, dan para pelaku fitnah bisa jera dengan tindakan tegas Rosa. Kalau gitu gue Tommy pamit, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo nggak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezon.com.